aja waktunya habis gitu ya. Oke, kita akan bahas soal tutorial 3. Seperti biasa yang biru oleh saya, ya barengan gitu ya dengan kalian. Yang merah nanti PR, tapi nanti aja PR-nya setelah seluruh bab terbahas. Kemudian yang warna ini ditunda dulu karena teorinya belum sampai. Oke, saya mulai aja dengan soal nomor 1. Ini si lucu nih bentar lagi bisa dapat A nih kalau udah duduknya di depan gini. Hah? Amin. Cepet-cepet masuk. Oke. Soal nomor 1. Coba dijawab aja dengan cepat oleh kalian yang tahu. Barisan AN, ingat barisan. Kalau barisan nggak pakai sigma ya. A1, A2, A3 itu. Barisan AN dikatakan konvergen ke bilangan real A jika apa? Apa? Merah? Ya kamu. Ini kamu baju merah ya. Hah? Bila apa? Barisan disebut konvergen bila apa? Bila apa? Hah? Limit AN-nya ada. Tak hingga AN ada itu ya. Ada dan berhingga tentunya. Dan berhingga. Bedakan nanti dengan deret ya. Kalau deret itu limit AN-nya nggak 0, divergen dia. Kalau ini mah mau limitnya 10, mau 12, mau 50, mau sejuta, mau min 7, ya konvergen kalau limit AN-nya ada. Jika barisan AN monoton naik dan titik-titik, maka barisannya konvergen. Apa? Jangan buka dulu kamus. Harus belajar. Ini yang siang lebih nggak rajin nih. Hah? Apa? Batas atas ya. Kalau monoton naik dan terbatas di atas. Apa artinya? Yaitu SN-nya kecil dari sebuah bilangan. Benar. Oke, itu jadi kalau monoton naik, barisan itu, jadi nilai-nilainya barisan tuh hanya satu-satu aja angkanya ya, nggak dijumlah. Naik angkanya, kalau naik terus pasti kan divergen ke tak hingga. Nah, kalau ini naik, tapi terbatas di atas. Dia nggak pernah lewat suatu angka tertentu. Monoton naik, terbatas di atas, dia konvergen. Nanti ada temennya satu, kalau barisan nilai-nilainya turun. Kalau turun terus ya ke min tak hingga. Ini enggak. Turun, tapi ada batas bawahnya. Nggak pernah kecil dari batas bawah ini. Nah, itu juga konvergen gitu ya. Nah, lanjut. Barisan Rn. Barisan Rn konvergen jika dan hanya jika R-nya di mana? Batasnya ini berapa? Berapa? 0 sampai 1. Setengah, min setengah konvergen enggak? Min setengah pangkat N. N-nya selalu menuju tak hingga. Konvergen enggak? Menuju berapa ini? Menuju 0 kan limitnya, konvergen. Batasnya tuh di 1 ya, min 1 sampai 1. Nah, satunya ini untuk barisan dia masih konvergen karena 1 pangkat N itu isinya 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4. Ya 1 semua konvergen ke 1. Tapi hati-hati nanti di deret, kayak deret geometri, satunya nggak termasuk. Tapi di barisan itu. Jadi jangan, waduh campur aduk, ini barisan dan deret. Harus lihat masing-masing. Deret sigma AN disebut konvergen jika barisan SN konvergen. Dengan SN itu apa? SN itu apa isinya?
Lupa. Apa isinya SN? Ketrok, enggak tahu mah. SN itu adalah A1 tambah A2 tambah A3 sampai suku ke N. Kalau deret itu sampai tak hingga, kalau ini hanya N suku pertama. Udah ingat? Hah? Ketrok lagi supaya lupa lagi. Oke. Deret, ini hati-hati, ini deret sekarang. Deret ini konvergen jika dan hanya jika apa? Syaratnya apa R-nya? Ini R pangkat N itu apa? Deret apa sih? Kalau ditulis satu-satu kan R pangkat 0 atau 1 ya. Tambah R pangkat 1 ditambah R pangkat 2 tambah titik-titik. Ini deret apa? Syarat konvergennya apa? Ya, deret geometri. Jadi supaya konvergen syaratnya apa R-nya? Kurang dari 1, min 10 boleh? Hah? 0 sampai 1. Min 1, R-nya kecil 1 ya. Nggak termasuk satunya. Kalau barisan mah 1 nggak masalah. 1,1,1,1 ini makanya satunya masuk. Gitu. Ih, telat. Ini syaratnya R-nya jumlahnya apa? Deret geometri apa? A-nya jadi di sini A-nya 1 ya. Ini kan R pangkat 0 sama 1 per 1 min tergantung R-nya. Jika limit AN tidak 0, maka apa? Ini deretnya gimana? Divergen atau tidak dapat ditentukan? Divergen ya. Ingat ini alat penting ini. Yang F gini. Kalau kita lihat ada deret, suku-sukunya nggak menuju 0. Sukunya ya, AN-nya, dia divergen. Kalau menuju 0, gimana? Tidak dapat kesimpulan. Harus diuji pakai yang lain. Oke, F. Saya kalau nggak ada yang tanya terus aja ya. Karena bahannya banyak. Tapi kalau kalian nggak paham, tanya. Ini gimana? Ntar dulu. Saya mau nge-crop, ada banyak. Ya udahlah sampai ini dulu. Sampai sini dulu, sampai K. Lanjut lagi. Misalkan AN, nah ini menyatakan deret positif ya. Kalau ada sukunya, deret positif tuh boleh ada nolnya. Oke. Deret sigma AN konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya gimana? Apa itu barisan jumlah parsial? Hah? Ini baru tadi diketerok SN-nya. Tapi barisan jumlah parsial itu ini. Barisan jumlah parsial itu isinya S1 suku A1 aja. S2 itu isinya A1 tambah A2. S3 itu A1 tambah A2 tambah A3. Sesudah S3 apa? Profesor. Enggak, S4 dan seterusnya. SN itu sebanyak N suku pertama. Nah, konvergen jika barisan jumlah parsialnya gimana ini? Secara umum, deret itu konvergen kalau limit SN-nya ada. Deret konvergen kalau limit SN-nya ada. Tapi kan kita punya uji-uji untuk deret positif.
Nah, untuk uji deret positif yang pertama, yaitu deret konvergen jika SN-nya gimana? Nah, diketrok lagi. Gimana? Hah? Pada nggak belajar nih. Kamu mau diguyur, mau diketrok? Hah? Ini besi nih. Sakit loh. Hah? Mana jawabannya? Deret positif akan konvergen jika barisan jumlah parsialnya ini apa? SN-nya gimana? Hah? Lihat kamus ya. Hah? Dihitungin itu rumus ya. Uji jumlah pendapat tuh dia konvergen bila SN-nya terbatas di atas. Artinya apa? SN-nya itu kecil dari sebuah bilangan tetap. Gitu ya. SN-nya kecil dari 10. Berapapun N-nya, dia kecil 10. Maka dia konvergen. Boleh dipakai untuk deret positif. Ya. Kalau deretnya bukan deret positif, ini nggak boleh. Deret si profesor mana ya? Hah? Dia mah biasa masuk kelas, keluar lagi cari makan ya. Mari kita sama-sama berdoa supaya berat badannya naik 25 kilo. Loh, dia kan makan terus pengen naik berat badan loh ya. Deret 1/n pangkat P konvergen. Nah, ini apa? Deret apa ini? Deret P konvergen. Syaratnya apa? P lebih besar dari 1. Lumayan. Udah ngintip dulu ya? Hah? Enggak. Dengan uji banding biasa, jika ini syarat deretnya harus positif. Nah, dan deret ini gimana? Maka deret ini gimana? AN tuh yang mau diujinya. Jika deret BN apa? Konvergen, maka deret AN juga konvergen ya. Kalau deret BN divergen gimana? Nggak bisa dipakai. Yang gede divergen, yang kecilan mungkin divergen, mungkin enggak. Aduh, udah lama. Dengan menggunakan uji banding limit, jadi cari pembanding, tapi nggak usah tahu mana yang lebih besar, lebih kecil. Dihitung limit ini, limit AN yang mau diuji, BN ini pembandingnya, limitnya 7. Dan deret BN konvergen, maka deret AN bisa disimpulkan itu kalau 7? Bisa ya, syaratnya limit AN per BN berhingga dan nggak 0. Berhingga dan nggak 0, maka kekonvergenannya bersamaan. Kalau 0 gimana? Jika ini 0 dan deret BN konvergen. AN konvergen juga ya. Tapi nggak bersamaan ya. Nah, kalau ini 0, ini divergen, nggak bisa karena nggak bersamaan kalau 0 mah. Kalau konvergen masih bisa dia konvergen. Nah itu alat-alat dasarnya harus udah sek gitu keluar langsung dari kepala, dari tangan gitu ya. Yang K udah. Sedih, kamu paham nggak? Kalau dikasih tahu mah paham ya, kalau sendiri enggak gitu ya. Yang orange nanti ya. Kekonvergenan deret ini lebih mudah jika kita menggunakan uji apa? Kan uji jumlah atas, uji integral, uji deret P, uji banding limit, uji apa lagi? Hah?
Uji hasil bagi ya. Ada faktorialnya, ada pangkat N gitu. Uji hasil bagi. Atau uji rasio. Caranya gimana? Dihitung apa? Makan aja. Bulan puasa makan terus. Makin makan, makin banyak dosanya. Nah, itu udah rumus. Nggak boleh ditentang. Itu postulat. Makin. Yang dihitung apa? Itu limitnya ya. Kalau kesimpulannya apa? Kalau limit itu gimana? Lebih dari 1 apa? Kalau kurang dari 1, kalau 1, nah sekarang udah lancar dia. Sejak diketrok jadi encer otaknya. Misalkan AN non negatif, jadi deretnya nggak negatif. Ini salah soal. Harusnya ini strict positif supaya jadi deret ganti tanda bawahnya. Karena ganti tanda tuh nggak boleh ada yang 0. Mulai suatu buntut ya, depannya nggak peduli. Misal AN besar 0 untuk setiap bilangan asli N. Deret ini min 1 pangkat itu mengubah jadi plus min gitu ya, atau min plus. Deret ini konvergen jika barisan AN-nya, jadi suku yang positif-positifnya aja yang dilihat, monoton turun dan apa? Uji deret ganti tanda apa? Kontinu, nggak ada fungsi, gimana? Pasti nggak kontinu kalau AN mah. Kontinu, aduh. Sebelahnya apa? Hah? Terbatas di bawah, ngaon eta. Hah? Asal bunyi. Profesor apa? Syaratnya apa ini? Hah? Oke. Ingat ini saya kasih tahu ya. Kalau ada deret ganti tanda, harus plus min atau min plus terus. Dan sukunya menurun, sukunya itu hanya yang diambil yang positifnya aja. Sukunya menurun, maka mengujinya cukup limit AN-nya aja. Kalau dia 0, konvergen. Kalau deret sembarang nggak berlaku ya. Kalau deret sembarang limit sukunya 0, nggak tahu. Tapi khusus deret ganti tanda, sukunya menurun, cukup limit AN-nya aja. Gitu. Kalau limit AN-nya 0, dia konvergen. Lanjut lagi, yang M sudah, nomor 2 sekarang. Masih ada bawahnya. Oh, tapi warna oranye semua nanti ya, belum teori ini. Nomor 2. Aduh, udah 21. Nah, ini aja dulu. Baru nomor 2. Ini apa? Aduh. Ini ambil ini dulu aja. Itu tadi 3AN ya. Ini harusnya ada keterangan N yang lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Jadi mulai A2, 3A1 gitu. A3, 3A2 itu. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan AN dengan aturan berikut. Oh, ini mah gampang ya, hanya menuliskannya. Suku pertama 1, suku kedua 3 kali 1 3. Suku ke N-nya 2, jadi suku ketiga A3, 3A2. Jadi 9. Dan suku keempat 3 kali yang sebelumnya 27. Atau suku ke N-nya apa? 3 pangkat N-1 atau N?
N-nya ini suku ke 1, 3 pangkat 0 ini kan. Jadi N-1 ya. Itu AN-nya. Oke. Lanjut lagi. Oh, masa disuruh sampai ribuan nih? Oke. Kita ikuti sajalah. Tentukan suku ke N untuk barisan pada nomor 2 dengan N 100. Jadi A 100 sama dengan 3 pangkat 99 ya. Ini lihat suku ke N tadi. A bukan ke 101. Jadi jangan koma lah, di bawah aja. 1000 3 pangkat 999. A 10.000 3 pangkat 9999 ya. Nah, dan buatlah dugaan tentang kekonvergenannya. Konvergen nggak? Kalau barisan, ini barisan aja, nggak sigma. Barisan itu konvergen kalau apa? Hah? Terbatas. Cuma caranya harus monoton dulu. Apa secara umum sebuah barisan konvergen bila limit AN-nya ada. Nah, kita lihat di sini. Di sini limit N mendekati tak hingga dari AN berapa? Yo, ini makin gede terus kan? Jadi barisan divergen. Gitu. Tapi ini cuma menduga. Jadi kalau di ujian nggak akan keluar soal ginian. Dijawab apapun betul. Kan saya hanya menduga gitu kan. Jadi nggak cocok buat ujian. 4. Makin ke bawah makin lama nih. Karena makin panjang nanti. Lanjut lagi. Periksa kekonvergenan barisan. Aduh, masih barisan nih. Dengan menghitung limitnya, limit AN. Jadinya ya. Jadi yang F dulu. Jadi kita harus ngitung limitnya. Limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan limit N mendekati tak hingga N pangkat 10 dibagi E pangkat N gitu kan. Kira-kira gimana yang ngitung ini? Limit, ngitung semester ini kalau ngitung limit gimana? Gimana? Hospital. Hah? Lucu? Hah? Setuju sama dia? Manusia sesat gini? Nah, karena bentuknya tak hingga per tak hingga ya. Pangkat tak hingga. Ini. Tapi diingat-ingat, nggak boleh sebuah barisan tuh diturunkan. Karena barisan tuh hanya nilainya A1, A2, A3. Nggak kontinu dia. Nggak nyambung grafiknya. Kalau nggak kontinu ya nggak punya turunan. Nggak bisa diturunkan. Harus diubah ke X dulu. Ya. Jadi kita bentuk. Kalau mau pakai L'Hopital, nggak pakai L'Hopital juga boleh diubah ke X dulu mah. Kalau nggak perlu tapi ngapain? Pangkat 10, pangkat X ya, N-nya diganti X. X-nya mulai kapan? X-nya kita lihat tadi deretnya, bukan deret, barisannya mulai N-nya 1. Jadi X-nya juga mulai besar 1. Selanjutnya kita hitung limit X mendekati tak hingga dari si Fx ini. Apa bedanya dengan N? Kalau X ini bilangan real ya. Semua 1, 1,1, 1,05, semua pokoknya X-nya. Kalau mau X-nya kasih bilangan real gitu.
Nah, ini bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh pakai L'Hopital kalau dalam fungsi X. Ini menjadi 10x pangkat 9. Bawahnya juga diturunkan. Turunan masing-masing ya, bukan turunan pembagian. Ini bentuknya masih boleh pakai L'Hopital lagi. 10 kali 9 X pangkat 8 per E pangkat X. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Akan berhasil nggak kalau diterusin? Makin simpel nggak? Makin simpel, pangkatnya makin rendah kan? Berarti kita teruskan. Teruskan sampai 10 kali akan ketemu. Nah, 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1. Ya. Karena nanti X pangkat 1-nya turunannya 1. Udah. Dibagi bawahnya selalu E pangkat X. Berapa hasilnya? Nah, limitnya 0. Limit fx ya. Maka limit an-nya berapa? 0 juga. Maka barisannya konvergen divergen kalau 0. Tuh, ragu-ragu. Ragu-ragu gini mah kudu dimarahin sama Deddy Mulyadi. Jadi limit n menuju tak hingga dari si an semula sama aja dalam X dan dalam N. N pangkat 10, E pangkat N itu juga 0. Ngikuti yang X-nya. Jadi sebagai barisan ya, barisan tuh nulis lengkapnya gini. Itu konvergen. Seandainya ini ketemunya 7 gitu ya, 7. Maka barisan AN-nya konvergen nggak? Hah? Kenapa? Hah? Kalau ketemunya 7, konvergen divergen? Hah? Pelan-pelan. Kayak cowok yang lagi ngelamar malu-malu. Keterok lagi dua-duanya. Oke, yang H. Yang H ini saya kerjakan. Diminta ngitung limit AN-nya ya. Coba pakai warna hijau masjid dulu. Limit N menuju tak hingga dari akar N kuadrat ditambah N dikurangi N. Gimana ngitung limit ini? Profesor, diapakan? Ini diapakan ngitungnya? Hah? Ini keterok lagi ya? Nggak bisa. Ini dia mundur nih semester ini. Oh. N bukan A. Diapakan? Ini? Hah? Diturunin. Apa? Diapakan? Dikali apa? Hah? Sama ini sendiri. Tapi minnya ada plus. Tapi minnya ada plus. Bukan, kan itu ada plus N. Plus N. Ini namanya sekawannya. Sekawannya. Kalau A min B, sekawannya A plus B. Tentunya harus dibagi juga dengan yang sama ya. Kalau enggak kan beda hasilnya. Oke, kalikan sekawan. Selamat dia dari keterokan. Moga-moga kalau nggak ketemu ya kita nanti cari cara lain. N kuadrat ditambah ini N ya. N dikurangi N kuadrat. Bawahnya akar
N kuadrat ditambah ini, N ditambah N. Sederhanakan N dibagi akar N kuadrat ditambah N. Gimana ngitungnya ini? Hah? Lanjutannya gimana? Ih, kepala ini si profesor nih. Cepet kayak semester 1 kalau nggak jawab, cepet. Shalom, Padang. Gimana ini ngitung lanjutannya? Apa? Dibagi gitu. Dibagi pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya N. Kalau mau pakai L'Hopital harus di-X-in dulu. Mendingan dibagi ini aja. Ini masuk ke akar jadi 1/N kuadrat ini. Supaya nanti dimasukkan akar. Atasnya menjadi 1. Bawahnya yang akar masukkan 1/N-nya jadi 1/N kuadrat. Tapi yang ini hanya dibagi N aja jadi 1. Limitnya 1/2 ya. Akar 1 kan 1. Nggak usah. Nggak pakai L'Hopital kok saya. Nggak usah. Operasikannya biasa. Mau dijadikan fx boleh. Tapi nggak harus. Baru bunyi dia dari pagi. Lupa saya. Ada manusia aneh. Jadi barisan AN gimana? Konvergen, divergen? Hah? Konvergen, divergen? Konvergen kan hanya limit AN-nya aja. Konvergen. Aduh, udah 37. Baru nomor 4. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja nanya. Tuh, kamu nggak paham tapi nggak nanya ya. Hah? Coba nanti ditanya ya, yang berikutnya. Oh, ya udah boleh. Kita lihat. Ini masih barisan nih, belum deret. Yang susah tuh deret. Barisan harusnya lancar gitu ya. Gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergenan barisan berikut. Jadi gimana caranya? Enggak, mau menunjukkan apa? Apa yang mau ditunjukkan pakai itu tuh? Buka kamus dulu mah nggak mau. Teorema kemonotonan barisan tuh apa? Kalau barisannya gimana? Kalau monoton naik, terbatas di atas, dia konvergen. Kalau monoton turun, terbatas di bawah, konvergen. Kita belum tahu nih, dia monoton naik atau turun. Mau diuji dulu. Mau diuji, ya kita caranya ngujinya gimana? Monoton naik atau turun? Boleh. Kalau saya mendingan pakai turunan. Kalau turunannya positif, monoton naik. Kalau turunannya negatif, monoton turun. Tapi kalau pakai turunan, harus dalam X. Jadi yang A, saya mau pakai turunan. Nggak tahu lebih gampang yang mana ya. Boleh juga AN plus 1 dikurangi AN. Nanti mana yang lebih gede itu ya. Saya ini bentuk fx sama dengan x plus 1 per 2 pangkat x. Gitu. Saya periksa turunannya. Ini jangan kayak L'Hopital ya. Jangan turunan pembilang. Ini turunan penyebut. Bukan. Ini pembagian sekarang turunan biasa. 1 kali 2 pangkat x dikurangi apa? X tambah 1. 2 pangkat x turunannya apa? Hah? 2 pangkat x ln 2.
Nah, itu di X itu ada yang bilang kata Pak Warsoma nulisnya gini katanya. Ah, ngaco itu. Bacanya lon 2. Bacanya. Nulisnya mah LN2. Bacanya bukan len 2, len. Nggak ada. Lon 2. Ya. Nulisnya mah LN2. Jadi saya ditegur sama dosen. Si bapak ini ngajarnya. Masa pakai LON-nya nulisnya? Tuh kata mahasiswanya katanya, aduh, gua jadi harus membela diri. Gara-gara kalian. 2 pangkat X pangkat 2. Saya sederhanakan dulu. 2 pangkat X-nya mau saya keluarkan lah. 1 dikurangi, ini dikalikan 1 per 1. X ln 2 dikurangi lagi ln 2. Dibagi 2 pangkat X pangkat 2. Atau 2 pangkat 2X juga boleh. Nah, kita mau periksa kapan dia apakah dia positif atau negatif, betul? Kenapa? Karena kan mau mengetahui monoton naik atau turun. Kita lihat untuk X. Kita lihat nih. Ini pasti positif. 2 pangkat X selalu positif. Jadi yang menentukan tanda ini. Coba ini tandanya positif negatif. Yang penting barisan atau deret nanti juga itu di ekornya. Depannya mah mau positif, negatif, positif, negatif. Positif, positif, negatif, negatif. Nggak teratur, yang penting di belakangnya. Kalau X-nya besar ini selalu negatif atau selalu positif atau tetap masih berosilasi? Hah? Selalu negatif ya? Sebenarnya dengan mulai exit 3 atau 4 aja ini udah negatif. Tapi supaya yakin saya bilang gini. Untuk X dari 100 berapa? 107 gitu ya. Jelas F aksen X selalu kecil 0. Jadi Fx monoton turun. Ya biarin aja, saya hanya pakainya mulai 107. Gitu ya. Saya mulai 50 atau mulai 7 juga udah betul. Tapi kan yang perlu ekornya. Nah, kita lihat dari sini ke sini. AN sama dengan N plus 1 per 2 pangkat N yang ngikuti monoton turun untuk N besar 107. Bedanya yang ini bilangan real, yang ini hanya yang bulat-bulat aja 107, 108 dan seterusnya. Oke, dia monoton turun. Terus apalagi yang harus diuji? Itu merah. Hei. Ini monoton turun. Terus apalagi yang harus diuji? Terbatas di bawah enggak gitu ya. Nah, sekarang AN terbatas di bawah enggak? Artinya selalu lebih besar dari sesuatu enggak? Kalau lebih besar sesuatu, sebut berapa angkanya? Hah? AN selalu lebih besar dari? Ini yang siang nih, aduh, sampai kuping gatel. Jangan-jangan keluar cacing lagi. Terbatas di bawah nggak, Profesor? Hah? Nggak sih, AN ini selalu lebih besar dari sesuatu nggak? Bilangan. Kenapa lagi? AN ini selalu lebih besar dari sebuah bilangan nggak? Bener nggak? Selalu lebih besar dari 50, bener nggak? Hah? Enggak, kalau N-nya 1. Tapi itu N-nya bisa negatif. Enggak, namanya barisan itu. Enggak, N-nya mulai 1. Bener nggak? Selalu besar 50. Hah? Enggak. Jadi selalu lebih besar dari berapa? 0. Kita lihat ini 0.
nggak pernah negatif, ini nggak pernah negatif. Jadi AN terbatas di bawah. Artinya nggak pernah lebih kecil dari 0, terbatas di bawah. Ada batas bawahnya, nggak bisa lebih kecil lagi. AN-nya nggak pernah lebih kecil dari bilangan ini. Jadi ada bilangan sehingga si AN tuh selalu lebih besar dari ini. Boleh 0, nulis min 10 juga boleh. Pokoknya ada bilangan sehingga si AN tuh nggak pernah lebih kecil dari dia. Itu terbatas di bawah, AN-nya berapapun turun, tapi nggak pernah lebih kecil dari ini bilangan ini batasnya. Nah, kita lihat barisan ini monoton turun, terbatas di bawah. Menurut rumusnya, maka barisan AN konvergen. Belajar ya. Pada nggak belajar, rumusnya lupa semua. Ketularan guru SMA 5 ya. Gitu kan guru SMA. Nomor 5 sudah? Aduh, udah jam segini. Kenapa kelas ini lebih lambat ya? Ini ringan. Kerjaan anak kecil nih, kerjaan SMP. Kalau nggak bisa berarti kalian balik lagi aja SMP. Tuliskan deret berikut dalam notasi sigma. Makanya saya itu A1 aja. Oke, ini menjadi apa? Sigma N-nya terserah. Katakan mulai 1. Ini apa isinya? Hah? 2 pangkat pasti kan? 2 pangkat. N dibagi N faktorial. Bener nggak? Kalau N-nya 1, 2 pangkat 1 dibagi 1. 2 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Boleh juga. Boleh juga. Saya pengen N-nya mulai dari berapa? 1000. Boleh. Tapi ini dicocokkan jadi apa? 2 pangkat. Kalau N-nya 1000, N-nya 1000, dia harus menjadi 2 nanti ini. Jadi 2 pangkat N kurang 1000 ya. Atau yang pertama 2 pangkat 1. Hah? Kenapa? Enggak, kan ini plus semua. Kan biar yang pertama 2. Berarti 2 pangkat 1 per 1 faktorial. 2 pangkat 1 per 1 faktorial. Ya kan benar ini. Kalau N-nya berapa? Oh, yang bawah. Oh, yang bawah. Berarti ini salah ya? Berapa harusnya? Minus 999. Saya pikir yang atas tadi salah. Per N kurang 999 faktorial. Gitu ya. N-nya bisa diatur dari negatif juga boleh. Tapi biasanya dari 1 kalau deret. Nanti di belakang ada deret pangkat, biasanya dari 0. Hanya kebiasaan aja. Oke, lanjut lagi. Udah deret nih. Sebentar. Oh ya benar, nomor 7 ya. Hati, kita udah di deret. Sifat-sifatnya berlainan dengan barisan, meskipun pakai alat di barisan. Periksa kekonvergen deret berikut dengan menghitung limit jumlah parsial. Jumlah parsial itu tadi apa? Sn, n buah suku pertama dijumlahkan ya. Jadi yang B saya hitung dulu Sn-nya. Sn-nya apa? Suku pertama, suku kedua,
sampai suku ke N adalah 2 pangkat N per 3. Gitu, betul? Saya mau sederhanakan dulu sebelum dihitung limitnya. 1/3, 2 ditambah 2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat N. Gitu? Nah, periksa kekonvergenan ini dengan menghitung limit Sn-nya ya. Ini tuh Sn-nya. Jadi kita hitung limit N mendekati tak hingga dari Sn sama dengan berapa? Hah? Kenapa? Ini kita lihat. Ini deret geometri dengan rasionya 2. Divergen ya. Tak hingga limitnya. Kalau limit Sn-nya tak hingga berarti deretnya gimana? Konvergen, divergen? Atau nggak bisa ditentukan? Hah? Divergen. Limit Sn itu adalah nilai deretnya. Bayangkan, Sn itu kan sampai N suku. Kalau limit Sn itu berarti S tak hingga, ya sama aja dengan ini dijumlahkan tak hingga suku. Sama dengan ini sendiri. Jadi, sigma N sama dengan 1 tak hingga 2 pangkat N dibagi 3 divergen. Yang D. Sigma N sama dengan 1 tak hingga N kuadrat per 3 pangkat N dikurangi N tambah 1 kuadrat per 3 pangkat N tambah 1. Katanya menghitung limit jumlah parsialnya, ya kita rumuskan dulu Sn-nya. Hitung aja satu-satu kayak yang tadi. N-nya 1 menjadi 1 kuadrat dibagi 3 pangkat 1 dikurangi 2 kuadrat per 3 pangkat 2. N-nya 2 kuadrat per 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat per 3 pangkat 3 gitu ya. Benar gak? Moga-moga nggak salah ngitung. 32 per 33 dikurangi 42 per apa itu? 3 pangkat 4. N-nya 3. Ditambah yang ke N, masukkan yang ke N ya ini ya. N kuadrat per 3 pangkat N dikurangi N tambah 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Udah sampai N suku aja kalau Sn. Nah ini kita lihat ini deret teleskopik kan. Karena ini habis. Ini habis. Ini habis. Habis semua sampai situ. Sehingga ini menjadi 1/3 dikurangi yang terakhir N plus 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Nah, udah dapat Sn-nya, udah simpel. Hitung limit Sn-nya. Limit N menuju tak hingga 1/3 dikurangi N tambah 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Kalau dihitung limitnya berapa? Hitung dalam hati aja. Ini 1/3 nggak usah dilimitkan. Yang ini limitnya berapa? Hah? Mirip yang tadi ada E pangkat N ya. Mana ya? Nah ini mirip ini kan. Kalau ini 3 pangkat N. Ininya polinom N kuadrat. Yang tadi N pangkat 10. Udah pakai L'Hopital lagi. Ubah dalam X. Turunin. Ini kan bentuknya
tak hingga per tak hingga. Kalau kalian hitung ini limitnya berapa kira-kira? Hah? Berapa merah? Limit ini kira-kira berapa? Hah? Ini? Bayangin pakai L'Hopital, ininya dalam X. Hah? 3 pangkat X itu mirip aja dengan E pangkat X lah. Cuma kalau diturunin ada ln 3-nya. Berapa? Hitung. Sekarang hitung masing-masing. Yang nggak ngitung, ini diubah dalam X. Kemudian terapkan L'Hopital. Sok, saya tunggu. Oke. Jadi ini sepertiga. Ya udah. Berarti deret ini konvergen divergen. Deret semula. Hah? Ini lama pisan. Hah? Iya. Iya. Nilai deret itu sama dengan limit SR-nya ya. Oke. Jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga N kuadrat per 3 pangkat N dikurangi N tambah 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Ya nilainya sepertiga limit SR-nya itu. Oke. Betul. Nomor 8. Keburu lah sampai nomor 10. Nah, udah kalau udah deret makin banyak aja ujinya. Kalau nggak belajar ya cilaka. Oke. Gunakan uji suku ke N. Suku ke N tuh ininya ya. Ininya aja tanpa sigma. Ininya aja. Untuk menentukan deret mana yang divergen. Coba saya tuliskan dulu uji suku ke N-nya. Kalau saya punya deret sembarang. Nah. Uji suku ke N tuh gimana? Kita hitung limit N menuju tak hingga dari AN. Bila hasilnya tidak 0, jangan sama dengan. Kalau ini tidak 0, maka apa? Simpulannya apa? Lupa-lupa ya. Hah? Kalau nggak 0, deretnya divergen. Deret tuh yang dijumlahkannya ya. Divergen. Kalau dapatnya 0, ketrok lagi. Oke ya. Jadi kita hitung limit AN-nya. Kalau tidak 0, ini udah lebih dari 10 kali saya sampaikan. Kalau tidak 0, deretnya divergen. Tidak 0 tuh bisa tak hingga, bisa osilasi, pokoknya nggak 0. Kalau 0, nggak bisa nyimpulkan. Harus diuji lebih lanjut. Makanya di sini, tentukan deret mana yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Kalau pakai uji suku ke N. Kita lihat yang C sekarang. Limit N mendekati tak hingga ln N dibagi akar 2N-1. Ya. Saya menghitung limit ini pakai apa ya? Cara ngitungnya pakai apa? Langkah ngitungnya? Merah, pakai apa? Ini ngitung limit ini. Kira-kira sekarang pakai apa? Ingat kalau limit itu coba masukkan. Tak hingga bagi tak hingga kan?
Ya, arahkan ke L'Hopital. Makanya bentuk ini. Tapi kalau pakai L'Hopital harus dalam X. 2 pangkat X min 1. Kita coba pakai L'Hopital. Karena limit dalam X dengan tanpa X sama aja hasilnya. Bentuk tak hingga per tak hingga kan? Oke. Saya pakai L'Hopital. X menuju tak hingga. Ln X menjadi 1/X. Yang bawah diturunkan. Jangan turunan pembagian ya. Ini turunan masing-masing. Kalau L'Hopital. Ln X diturunkan jadi 1/X. Yang bawah diturunkan akar ini menjadi 1/2. Akarnya turun kan. 2X min 1. Dikalikan turunan dalamnya 2. Sederhanakan dulu. Akar 2X ke atas kan. Kemana 2-nya? Akar 2X min 1. 2-nya kecoret kebetulan. Dibagi X. Gimana nih lanjutannya? Ini tak hingga ya, bukan 4. Hah? L'Hopitalin lagi bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Tak hingga per tak hingga. Saya pakai L'Hopital lagi. Akar ini turunannya 1/2 akar 2X min 1 dikali turunan dalamnya 2. X turunannya 1. Ya udah gitu aja. Coret lagi. Limitnya berapa? Hah? Berapa? 0 ya. Nah, limit sukunya 0. Maka kesimpulannya deretnya. Hah? Salah lagi dia. Oke, jadi karena 0. Jadi di dalam X 0. Limit dalam N-nya juga 0. Limit N menuju tak hingga yang semula itu ln N dibagi akar 2N plus min atau plus min 1 itu 0 juga. Sehingga kekonvergenan deret N sama dengan 1 tak hingga ln N dibagi akar 2N min 1 tidak dapat ditentukan. Atau kalau di soalnya harus diuji lebih lanjut gitu ya. Pakai uji yang lain. Udah? Paham? Itu paham nggak? Oh, rambutnya bagus ya. Tapi nyucinya berabe itu ya. Rambut kayak sarang itu, kayak model anjing pudel saya itu kan juga berabe. Itu 2 minggu sekali harus di grooming. Nomor yang E. Oke. Kita lihat, ganti warna lagi biru. Ini. Di sini tadi diminta ngitung limit AN-nya kan ya? Kita lihat. Geser-geser. Limit N mendekati tak hingga AN, itu permintaan soalnya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga cos N, gitu kan? Oke? Berapa? Kita lihat ini aja ya. Bentuk fx sama dengan cos x. Karena dalam x lebih gampang gitu ya. Limit
X menuju tak hingga dari cos X berapa? Hah? Bayangin grafik cos menuju berapa kalau menuju tak hingga cosnya? Hah? Ini tuh berapa? Tuh, tiris, aduh, tiris gitu ya. Hah? Berapa? Enggak, setengah juga bisa. Seperempat juga bisa. Menuju satu nilai enggak cos X? Enggak, ya udah, yang penting enggak menuju satu nilai. Ini tidak ada. Jadi limit n menuju tak hingga dari cos n juga tidak ada. Kalau limit sukunya tidak ada, maka deretnya gimana? Hah? Ini tadi lihat nih. Nggak nol kan? Nggak ada bahkan kan? Nggak nol. Deretnya divergen. Cos n divergen. Gitu. Kalau nggak nol, divergen. Kalau nol, belum tahu. Untuk deret. Ngebut, aduh. 9. Wah, panjang nih 9. Oke, nomor 9 agak panjang nih. Uji integral pasti udah nggak ada di kepala kalian nih. Periksa apakah uji integral dapat diterapkan untuk menguji kekonvergenan deret berikut. Syarat pertama untuk pakai uji integral apa? Si rahasia nggak pernah ditanya dari tadi. Syarat menggunakan uji integral apa? Hah? Enggak, sebelum itu apa dulu? Sebelum itu, nah deretnya harus positif dulu ya. Setelah deretnya tahu positif, gitu ya. Coba kita lihat yang D. N ln 4N. N-nya mulai 2. Jelas AN-nya ini sama dengan 1/N ln 4N. Kita lihat paling kecil ln 8 ya. Ln 8, ln 9, ln 8 4 kali 3 12 itu karena N-nya berangkat dari 2. Ini selalu non negatif. Untuk menjamin dia deret positif. Gitu ya. Kemudian untuk pakai uji integral kita bentuk apa? Bentuk fx apa? 1/x ln 4x gitu kan? Nah, untuk bisa meneruskan uji integral, syaratnya fx-nya gimana? Continue. Continue nggak dia? Jelas gitu ya. Syarat yang pertama, fx continue. Kalau mau dijelaskan bisa gini. X ini polinom derajat 1, continue. Ln fungsi continue. Continue kali continue tetap continue. Diseperkan tetap continue gitu ya. Ketawa-ketawa WA-an. Oke? Jelas continue itu. Kalau nggak bisa membuktikannya, tulis aja jelas gitu ya. Sedih, kamu jangan sedih lagi. Aduh, sedih. Ini gitu. Syarat kedua apa? Yang itu pada susah. Syarat yang satunya lagi dulu. Buka kamus nggak mau baca mah. Jelas juga fx harus non negatif ya. Tapi ini jelas. X ln x-nya mulai 4 ya. X-nya mulai 2. Ngikuti deretnya mulai dari 2, X-nya juga dari 2. Nah, sekarang kita lihat monotona turun gak si fx?
1/X ln 4X. Menguji dia monoton turun gimana? Hah? Diturunin. Males ya. Nggak susah, tapi kan turunan ini kali ini dikurangi ini kali turunan ini dibagi ini kuadrat. Tapi males kan, panjang. Kita pakai GeoGebra aja, ini tadi juga saya pakai GeoGebra. Ini fx ini tutup aja dulu supaya nggak distorsi gambarnya. Fx ini saya turunin, tulis aja f aksen x. Nah, dapat ini. Males ngitung. Tapi harus bisa ya, di ujian harus dihitung manual. Nah, kalau dicari, disederhanakan, ketemu f aksen x itu. Oke? Selanjutnya kita mau menguji apa? Kemonotonan. Jadi melihat tanda ini ya. Coba ini tandanya selalu positif atau selalu negatif atau berubah-ubah? Yang ini selalu positif ya. Yang ini selalu positif. Yang atas gimana? Selalu negatif ya. Ini. Jadi f aksen x kecil 0. Sehingga fx-nya monoton turun. Jadi uji integral syaratnya ada 3 tadi. Boleh dipakai. Jadi uji integral boleh digunakan. Suruh ngitung nggak ya tadi? Jika bisa diterapkan, tentukan katanya. Kekonvergenannya berarti kita harus menjalankan uji integralnya nih. Ini baru syaratnya, boleh. Jadi kita harus ngitung apa? Karena integral. Apa uji integral tuh? Kita harus ngitung 2 sampai tak hingga dari si fx tadi kan. Yang harus kita tulis sebagai P menuju tak hingga, 2 tak hingga, 1 per, ini diganti P ya. Integral tak wajar kan. Batas tak hingga ini diganti X ln 4X dx. Mencari anti turunannya ini gimana? Pakai hitam dulu di sini. Integral 2 sampai P. Enggak pakai batas dulu. Mau anti turunannya aja dulu. Ini gimana? Pakai apa? Nyambung terus ke teknik integrasi nih. Pakai apa? Integral parsial. Yang ABC ternyata bukan, bawahnya bukan polinom. Pakai apa? Sedih, pakai apa? Ngitung ini pakai apa? Iya yang hitam. Enggak, parsial gimana? Parsial. Jadi kalau mau ditulis substitusinya substitusi U sama apa? Nah, mantap dia ya. Substitusi U sama dengan ln 4X. Nanti teruskan akan berhasil. Tapi saya malas ngedetailkan, saya akan hitung di sini aja. Tadi fx ini kan, saya mau ngitung integral dari fx. Percaya aja sama ini. Ln dari ln 4x. Ini
sama dengan nanti dapatnya ln dari ln 4x. Bener gitu? Ya anggap aja GeoGebra-nya bener lah. Ya. Sehingga ini menjadi limit P menuju tak hingga 2P ampun ln dari ln 4x. Hitung sendiri, ini mah integral tak wajar ya. Dapatnya berapa ya? Hitung lagi pakai GeoGebra, tadi udah dihitung rasanya. Mana ya? Belum ya. Saya hitung aja integral dari si fx mulai dari 2 sampai tak hingga infinity. Kalau dihitung didapatnya tak hingga. Kalau betul tuh ya, betul lah. Tak hingga dapatnya. Kalau dihitung kalian manual nih. Dulu ln. Ini bukan 4 ya, P. Ln P. Ln P. Ln 4P dikurangi sebentar. Saya salah lagi ya. Kok masih ada integralnya ini? Kan udah. Betul gitu? Nah, dengan demikian kita lihat kalau tak hingga jadi integral tak wajar 2 tak hingga dari 1/x ln 4x dx divergen. Menurut uji integral, deretnya juga divergen. Mana deretnya tadi? Sampai hilang ini. Menurut uji integral, deret n sama dengan 2 tak hingga 1/n ln 4n juga divergen. Begitu, ampun deh ya, gila panjangnya. So, kalau mau disalin. Oke, satu lagi. Coba ini. Yang F. Di hijau. Sigma N sama dengan 1 tak hingga tangen min 1N per 1 ditambah N kuadrat. Kembali kalau mau pakai uji integral, syaratnya ini deretnya harus deret positif. Ini deretnya positif enggak? Bawahnya positif, atasnya tanggal min 1. Hah? Tanggal min 1 nggak bisa negatif itu? Gimana nih? Gimana grafiknya? Nah, kita lihat bentuk fx-nya dulu. Kita lihat tangen min 1x dibagi 1 ditambah x kuadrat. Ini selalu positif enggak ya? Bingung? Gambar lagi pakai GeoGebra. Kita gambar di sini. Ini hapusin dulu. Delete. Itu tangan min 1 udah tadi G harus dipakai. Mulai dengan fx atau jangan fx, gx tangen x. Tuh kan? Grafiknya ini ya. Ini yang di sekitar 0 aja yang dilihat. Kalau tangen min 1x gimana caranya?
Kalau ini tangan udah dapat grafiknya nih. Mendapatkan grafik tangan min 1 gimana? Hah? Ih, lupa KB, aduh. Ampun lah. Ampun, Gusti ya, mahasiswa. Kudu dimasukin ke mana ya? Kudu dikerem supaya belajar ya. Dulu ada dosen informatika, dikerem sama dia mah. Dikunci. Cara mendapatkan grafik tangan min 1 dari tangan gimana caranya? Hah? Cara mendapatkan grafik fungsi inverse gimana? Lupa. Shalom, gimana? Hah? Apanya yang barusan ditanya? Ya, cara mendapatkan grafiknya gimana? Hah? Diketik. Enak aja jawab. Hah? Kalau manual kita gimana? Ini grafik tangan udah tahu. Hah? Y-nya jadiin X. Nggak mau. Gimana grafiknya? Gimana, Profesor? Saya punya grafik Y tangan X. Mendapatkan grafik fungsi inverse gimana kan? Ini mah bener kudu dibanjur masal ya. Hah? Sedih, digimanain? Udah deh dia pasang muka sedih. Ih, masa lupa? Saya gambar ini. Terus diapakan? Hah? Ini kita ganti warnanya dulu. Ini grafik tangan itu. Diapakan? Cerminkan grafik semula terhadap Y sama dengan X. Kalau dicerminkan, dapatlah grafiknya. Saya sebut aja fx. Kalau ini sih dia dihitung ya, kalau pakai software dia ngitung. Sama dengan arc tangan X. Tuh cerminnya keluar tuh. Ini nih. Kasih warna apa? Y sama X-nya kok kehapus. Ya biarin aja lah. Ini nih, arkus tangan tuh yang biru tuh. Dari yang merah ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Dicerminkan terhadap yang hitam, yang merah dicerminkan terhadap hitam, ketemu yang biru. Yang biru selalu positif, betul? Kalau X-nya besar 0. X-nya mulai 1. X-nya mulai 1, arkus tangan tuh selalu positif. Balik lagi ke sini, udah nguap semua. Nih. Tangan min 1X itu besar 0 untuk X besar 1. 1 tambah X kuadrat besar 0 untuk X besar 1. Ya sebenarnya enggak, itu untuk semua ya. Kalau yang kedua. Jadi fx selalu besar sama 0 untuk X besar 1. Nah itu syaratnya tadi. Ini. Kontinu enggak? Tangan min 1 fungsi kontinu. 1 tambah X kuadrat fungsi kontinu. Jadi jelas fx-nya juga kontinu. Jelas fx-nya kontinu. Monoton turunnya. Gimana mengetahui monoton turun? Hitung turunannya ya. Hitung turunannya. Malas ngitungnya. Pakai GeoGebra lagi. Ini fx ya. Saya harus ngebentuk dulu apa yang lain. Gx. Oh udah dipakai. Ax gitu ya.
sama dengan up tangen X, tadi fungsinya apa? Dibagi apa tadi? 1 ditambah X kuadrat ya. Jangan digambar lah, memusingkan. Nggak perlu gambarnya sekarang. Saya mau ngitung turunannya. Ampun, tangan min 1 turunannya apa? Hah? Turunan ini kali ini dikurangi ini kali turunan ini bagi ini kuadrat. Panjang. Langsung aja pakai software A aksen X. Tuh turunannya. Ya, kita pakai ini. Oke. Udahan dulu.